Alhamdulillah Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mahmudul mukhtar. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil karim khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid Jami' Darussalam rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, melalui khutbah Jum'ah siang hari ini, izinkan saya untuk berwasiat, menyampaikan nasihat, menyampaikan seruan kebaikan, khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini. Marilah kita bersama-sama berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya, berusaha menjauhi larangan-larangannya, istiqamah menjalankan ketaatan, konsisten dalam melakukan kewajiban-kewajiban. Dengan takwa kepada Allah dan Rasulnya, yakinlah jaminan surga, hidup bahagia dunia dan akhiratnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah Masjid Darussalam rahimakumullah, ketakwaan yang kita lakukan adalah semata-mata sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan segala nikmatnya, curahan rahmatnya, pertolongannya, hidayah dan ma'unahnya, kita bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan di tahun ini. Bahkan tanpa terasa kita sudah memasuki hari yang ke-25 di penghujung hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan, dan hari yang ke-26 bagi saudara-saudara kita yang lebih dulu menjalankannya. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, maka di penghujung bulan Ramadan ini jangan sampai kita sia-siakan, karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika memasuki 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan, semangat ibadahnya meningkat, semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan justru sangat ditingkatkan, sehingga dikatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, Nabi Muhammad membangunkan keluarganya, anak-anak dan istrinya, ia kencangkan tali kekang sarungnya. Artinya dengan kata lain, beliau jarang tidur di rumah bersama istrinya, beliau justru banyak beriktikaf di dalam masjidnya. Apa yang dilakukan Rasulullah di dalam masjid? Salah satu di antaranya adalah beliau banyak-banyak membaca doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang suka memberi maaf, yang suka memberi ampunan kepada hambanya, maka ampunilah aku, maafkan segala kesalahanku ya Rabb.
Di samping doa ini ma'asyiral muslimin, ada doa-doa yang juga kewarid disampaikan oleh para ulama dan biasa dilakukan sebagian besar umat Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa ini menggambarkan bahwa kita umat Islam ini senantiasa berharap dan berharap dengan berkahnya Ramadan yang penuh berkah ini, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ridhonya kepada kita dan memberikan hadiah surga kepada kita semua, serta dijauhkan kita dari kebenciannya dan dijauhkan pula dari jilatan api nerakanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini dengan adanya rasa mengharapkan surga bagi kita semua, sudah sepantasnya kita merindukan surga yang kita idam-idamkan. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, berbicara tentang merindukan surga, ada banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan para sahabat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan merindukan surga, jangankan dirindukan surga, mencium bau surga saja tidak bisa dilakukan. Siapa mereka yang tidak bisa mencium baunya surga, padahal bau surga bisa dicium dari jarak perjalanan 1000 tahun. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam satu hadisnya, fa inna rihal jannati yujatu min masirati alfi amin. Sesungguhnya surga itu baunya tercium dari jarak perjalanan 1000 tahun. Wallahi la yajiduha akun wa qati'u rahimin wa syaikhun zanin wa jarun izarahu khuyala. Ada 4 golongan yang tidak akan bisa mencium bau wanginya surga. Siapa mereka, kata Rasulullah? Yang pertama adalah akun, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Wa qati'u rahimin, dan orang yang memutus tali persaudaraan, tidak menyapa saudaranya hingga lebih dari 3 hari lamanya, bahkan bertahun-tahun itu ia lakukan. Yang ketiga, orang yang tidak mampu mencium bau surga adalah syaikhun zanin, orang yang usianya sudah tua tetapi tidak mau tobat-tobat, selalu berbuat maksiat dan maksiat. Sedangkan yang keempat, orang yang tidak mampu mencium baunya surga adalah orang yang suka menjuntaikan bajunya, menjuntaikan sarung atau celananya hingga sampai ke tanah dengan angkuh dan penuh rasa kesombongan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbicara tentang anak yang durhaka kepada orang tua, tentunya kita pernah mendengar cerita Alqamah. Dan berbicara tentang anak yang berbakti kepada orang tua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan contohnya. Siapa beliau? Beliau adalah Uwais Al-Qarni dari bangsa Yaman. Siapa Uwais Al-Qarni? Ketika Kanjeng Nabi Muhammad bertemu dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, Kanjeng Nabi berkata kepada mereka berdua, wahai Umar, wahai Ali, suatu saat ketika engkau berjumpa dengan seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni di Yaman, mintalah doa kepadanya, karena doanya sangat makbul, diijabahi oleh Allah Ta'ala. Ia adalah seorang pemuda yang sangat-sangat dirindukan surga karena kebaktiannya kepada ibunya. Ciri khasnya adalah, lihat di tengkuknya ada butiran warna putih sebesar kelereng. Itu tanda bahwa dia pernah berpenyakit kusta dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat kebaktiannya kepada ibunya. Siapa Uwais Al-Qarni?
Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang sakit-sakitan, berpenyakit kusta, tubuhnya penuh dengan belang-belang, tubuhnya juga mengalami cacat. Sedangkan ibunya sematawayang adalah seorang perempuan yang stroke, perempuan yang lumpuh bertahun-tahun lamanya. Uwais Al-Qarni berbakti kepada beliau, menyayanginya, membantunya, mencukupi segala keperluannya. Suatu ketika ma'asyiral muslimin, ibunya berkata kepada Uwais, "Nak, di usiaku yang sudah tua ini, sebelum aku wafat menghadap ilahi Rabbi, aku ingin melaksanakan ibadah haji." Permintaan itu diiyakan oleh Uwais yang juga sebenarnya lemah dalam segala hal, tetapi karena keyakinannya yang kuat, kebaktiannya yang luar biasa, ia pun mewujudkan keinginan ibunya. Suatu ketika ia membeli seekor anak sapi yang baru lahir. Ia gendong setiap hari, setiap pagi, naik gunung turun jurang hingga sampai 8 bulan lamanya. Ketika dirasa tubuhnya sudah kuat dan sudah masuk masa-masa musim haji, Uwais Al-Qarni kemudian menggendong ibunya sematawayang dari Yaman ke Mekah dan Madinah berjalan kaki. Ketika ibunya melihat dinding Ka'bah, ibunya pun meneteskan air mata. Dan ketika mendekati dinding Ka'bah setelah selesai tawaf, ibunya mendengarkan Uwais Al-Qarni berdoa, "Ya Allah, ampuni dosa-dosa ibuku." Subhanallah, mendengar doa Uwais Al-Qarni yang tulus ini, ibunya berkata kepadanya, "Nak, kalau kamu mendoakan aku diampuni dosanya oleh Allah, bagaimana dengan dosamu sendiri?" "Ibu, yang penting engkau bisa masuk surga. Kalau engkau ridho, Allah pun akan ridho kepada aku." Subhanallah. Setelah kejadian itu ma'asyiral muslimin, ibunya pun berdoa kepada Allah, memohon agar Uwais Al-Qarni disembuhkan dari segala penyakitnya oleh Allah. Biidnillah, kuasanya Allah, penyakit kusta yang hinggap di sekujur tubuhnya pun hilang, dan hanya tinggal butiran seperti kelereng yang berwarna putih di tengkuknya, dan ia pun sembuh dari penyakit cacatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang berbakti kepada orang tuanya semacam Uwais Al-Qarni yang menyandang gelar tabi'in, meskipun hidup semasa dengan Nabi tetapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tetapi ia pernah berjumpa dengan sahabat Umar bin Khattab dan sahabat Ali karramallahu wajhah. Semoga dengan cerita dari Uwais Al-Qarni akan kebaktiannya kepada orang tuanya dan hadis Nabi 4 golongan yang tidak mampu mencium baunya surga, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua untuk menatap masa depan lebih baik, meningkatkan semangat, menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala, berharap surga di akhirat nanti, terutama di penghujung hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga kita mendapatkan kemenangan yang hakiki di hari raya Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jumu'i wal jama'at wa yahdiyana ila sabil iktisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul muayyadu bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ma ta'aqabal awqat was sa'at. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa hafidhu ala ta'at wa khuduril jumu'i wal jama'at. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum ta'taqun. Wa'lamu anna Allah bada'a fihi binafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi faqala azza min qail inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana ya Allah fi syahri Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul 'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.